saya dari tadi. Anda bertanya. Sekarang Bapak jawab sama saya, di mana Alkitab menuliskan ada Kristen banyak macam, Pak? Silakan. Dan habis itu kedua, Bapak jelaskan sama saya una substantia tres personae. Gini, sebelum saya jawab, kamu ngaku aja, kamu saksi Yehova. Satu menit, Richard. Satu menit. Bang Handi, Iya. 1 menit. Bang Handi kan penengah. Nanti kalau salah si Richard, Bang Handi masuk ya. Ini saya serahkan sama Bang Handi. Saya menaikkan orang aja. Yang lain di atas urusan Bang Handi ya. Ya siap. Jadi kita atur aja lah King. Silakan sama kita ini ingin mendengarkan Anda berdua, tapi jangan saling membidatkan lah ya gitu King. Lanjut King. Oke, gini, satu saja dulu. Ini jujur aja lah, kamu ini saksi Yehova atau bukan nih, Chris? Itu aja satu. Oke, pertanyaan kamu saya jawab. Saya bukan saksi Yehova. Oke, Nah. sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Apa una substantia tres personae? Ya sudah, nggak usah terlalu canggih-canggih bicaramu. Langsung ke bahasa Indonesia saja, nggak usah lah. Terlalu tinggi-tinggi Kok seperti katanya Tritunggal itu konsepnya loh. Izin teman-teman, Saja King secara Richard bisa terjemahan, minta coba. tolong nggak? Bentar teman-teman, King Richard tolong dong, ini kan edukasi ya. Tolong jawab pakai data dong. Wallahi ya demi Allah, aku menikmati diskusi ini dari Bang Krisli ini. Banyak ilmu yang dia sampaikan, aku catat ini sedikit-sedikit. King Richard udah. modal congor, aduh. Oh, dia bukan Coba modal dong, congor, dia hanya menyimpang yang nih. berkelas sedikit dong, Tidak, pakai itu data kan dong. menurut Lanjut, Anda lanjut. ya oke. Tapi kalau menurut Pakai secara data dong. Kristennya agak beda, agak lain. Pakai ini data, kamu iya. Kau Kristennya. bantah dia pakai data, monyong. Aku tanya Lanjut. saja Kristennya, tadi dia nggak bisa jawab, dia Kristen apa? Ya, enggak, izin dulu. Jadi aja, dia una nggak bisa ini jawab. nih saya bantu Chris. Bang King, una substantia tres personae adalah konsep yang menyatakan bahwa tiga pribadi berbagi satu hakikat gitu loh King. Masa gitu aja nggak ngerti sih King? Ya itu kan Itu konsep kalau dasar Tritunggal. kekristenan Tritunggal. Ya, Kalau coba masalah konsepnya bagaimana? saya Konsepnya itu bagaimana? kalau memang saya tidak terlalu saya tidak mau jawab, saya bilang saya tidak tahu. Saya tidak mau so tahu. Jadi tahu apa enggak? Jadi tahu enggak? Arti tentang konsep Tritunggal, ya, aku jawab ya, konsep Tritunggal itu maksud kamu kan? Ya, tentang pribadi ya. Bapa adalah pencipta, adalah sumber, ya. Satu, ya. Bapa itu mempunyai firman, ya. Firman, kalam, perkataan yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan Bapa mempunyai roh, ya. Roh adalah Roh Kudus, ya. Jadi hakikatnya adalah satu. Bapa adalah pencipta. Sorry ya kalau saya pakai kata Allah lagi ya. Jadi satu Tuhan yang disembah. Nggak konsisten. Bukan tiga. Kok nggak konsisten gimana maksudmu? Jelasin coba. Masih Ya. pakai kata Allah kan? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, Ya, dengar ya, kan tadi dia kan bilang belum katanya paham, hapus. kan belum diganti. Oh, Saya kan belum pakai kata diganti, memang Bapak satu. Keseleo dia, Ya. keseleo dia nggak apa-apa, keseleo. Mempunyai Keseleo. firman yang mempunyai roh. Sudah itu satu. Kalau Berarti kamu ada kata gimana coba? pribadi ya, tidak? Konsep Tuhan Oke. gimana? Oke, saya kasih Anda pembelajaran nih hari ya, 2 SKS ya. Ya coba silakan. Konsep ketuhananmu gimana? Nah, di dalam bentar ya, tenang, saya bahas dulu tentang Tritunggal itu sendiri. Una substantia tres personae ini adalah tentang buku dari Tertullianus, pencetus konsep itu. Ya, pada saat itu nih saya kasih Bapak pembelajarannya, ketika dia menyiapkan apa yang menjadi doktrin Trinitas Tritunggal nih, Tertullianus tidak mengambil terminologinya dari para filsuf, tetapi dari pengadilan Roma. Ya, kata Latin substansia bukan berarti bahan, tetapi kepemilikan Pak, hak milik. Arti kata persona bukanlah pribadi, seperti yang lazim kita gunakan, tetapi merupakan suatu pihak dalam suatu perkara. Jadi masing-masing ada perkaranya. Sayangnya Tertullianus pada saat itu mempersoalkan apa yang menjadi urusan Athena, filsafat pada saat itu dengan Yerusalem. Ya, filsafat Stoa sudah masuk mempengaruhi dari pemahaman Tertullianus. Maka Bapak di dalam kekristenan harusnya memakai pembelajaran dari Tertullianus, di mana Tertullianus mengatakan bahwa di dalam tubuh Yesus memiliki roh insani dan roh ilahi. Dan ketiga, gereja-gereja barat menyimak ide ini, tetapi ide ini tidak dialihkan ke timur. Karena apa? Mereka tidak menolak. Karena ditolak pada saat itu, kira-kira pada tahun 206, Tertullianus meninggalkan gereja untuk bergabung dengan sekte Montanis. Tahu sekte Montanis ini apa?
Sekelompok orang Puritan yang beraksi melawan apa yang mereka anggap kelonggaran moral, Pak. Ya, itu masih simpel, Pak, masih kecil saya bawakan. Ya, di mana Oke, sekarang- Alkitab menyebut, bentar, jangan dulu, bentar. Bentar dulu, King. Biarin dulu dia, King. Sabar Di aja. mana Alkitab menyebutkan kata pribadi itu. Kita berdasar Alkitab, nanti saya masuk di konsep saya. Chris, saya mau nanya Chris, Batistuta, Lionel Messi, Maradona itu menganut apa ya? Bercanda, sorry. Lanjut, King. Lanjut, King. Jadi lalu lagi, Oke, King. saya bantu Ya, jawab. Itu jawab. Katolik. Ya, Katolik itu. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya, Chris ya, bahwa saya penganut Tritunggal. Karena Tritunggal itu jelas ada dalilnya di Alkitab. Jelas dikatakan tunjukkan aja, Pak. baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Tritunggal itu Trinitas, jelas itu. Bukan pendapat siapa lagi, itu sudah jelas karena Alkitab adalah sumber kebenaran tertinggi kita sebagai orang Kristen. Apa yang tertulis di situ ya itulah yang dipahami. Saya tidak mau mengikuti apa yang menurut referensi-referensi ini. Saya berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, begitu juga saudara Muslim, apa yang tertulis di Al-Quran, itulah kebenaran yang tertinggi. Sekarang saya sudah mengatakan keimanan saya adalah Tritunggal. Kamu mengakui Tritunggal apa tidak? Itu saja kok. Oh, saya nggak mengakui, Pak. Saya nggak mengakui karena tidak tertulis di dalam Alkitab. Loh, Jadi kok kamu ketawa, nggak Pak? mengakui, berarti kamu memang Loh, kamu nih kalau Unitarian Bapak, nih. kalau Bapak bisa, kalau Kamu Bapak bisa Unitarian. tunjukkan sama, bentar dulu Pak, Kamu Bapak Unitarian bertanya. nggak? Jujur aja dulu. Oh, beda lagi Unitarian, Pak. Pak King kan nanya, Pak King nanya, Ya. biar dia menjawab dengan alasannya, Pak King. Ya, Dengerin silakan. dulu. Nah, Ya, ya. dia hanya memakai pendapat-pendapat dari buku-buku. Bentar. Coba pendapat Bentar, kamu lah bentar secara dulu. ini. Saya nggak pakai pengetahuan buku-buku, kamu. Pak. Bentar dulu, Berdasarkan makanya pengetahuan kamu aja dulu nih. Tenangkan Nggak usah roh pakai Anda, Pak. referensi buku-buku. Richard ini Kamu langsung panik. jawab supaya aku tahu Kau diam posisi dulu kamu. Richard, orang mau jawab itu. Sorry, silakan, Bro. Chris. Oke. Jadi di dalam kekristenan tidak pernah satu rasul pun mengajarkan bahwa kamu harus Tritunggal. Maka di Alkitab tidak pernah tertuliskan inilah doktrin Tritunggal. Nggak pernah. kamu Jangan jawab dulu dipotong konsep dulu. ketuhanan Saya apa? mau menjawab. Mau menjawab dulu ya, boleh? Kalau Anda mau waktu Anda saya nggak pernah nyela loh. Nanti Anda bilang saya salah lagi. Dikatakan nih di Efesus 4 ayat 4 nih ya, kita sampai 5 ya, dikatakan satu tubuh satu roh, seperti juga yang kamu telah dipanggil dalam satu penghargaan panggilanmu, satu Tuhan, satu imam, satu baptisan. Kenapa? Karena dikatakan di ayat, saya nggak kutip dari luar Alkitab. Nih ya, saya tunjukkan sama Anda, jadi bukan omong-omong. Dikatakan kita memiliki iman, ya kan, kepada siapa? Ya, hai saudara-saudaraku, Yakobus 2 ayat 1, orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada nggak di Alkitab nulisin iman kita kepada Tritunggal? Coba, kau tunjukkan ayat Alkitab itu baru saya ikutin kau. Kalau nggak ada berarti masih buatan manusia. Dikatakan di sini, jangan membeda-bedakan orang. Maka dikatakan imanmu kepada siapa? Yesus Kristus. Ini Alkitab yang menjawab, bukan saya. Sekarang kau punya dapatnya dari satu dari mana? Kalau kau bilang dari apa baptisan, oh saya bisa jelasin baptisan itu secara rinci di sini. Sekarang ada nggak kata Tritunggal dan pribadi di situ? Nggak ada. Kau tunjukkan sama saya. Sudah, silakan. Pakai Alkitab, jangan pakai yang lain. Pakai Alkitab. Kamu mau bermain dengan saya, bermain Alkitab kan? Oke, saya pakai Alkitab sekarang. Back to Bible. King, silakan King. Jangan-jangan nanti ada Maradona masuk sama Lionel Messi lu diomelin lu. Ya jelas ya. Aku pakai ayat tentang Tritunggal ya. Ini tertulis di Alkitab ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu di kitab Matius, baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian ada di kitab sebentar. Yohanes Koman 1 Yohanes 5 nomor 1 7. Yohanes 5. Ya, aku Gue punya yang dalil. ngajarin dia. Aku punya dalil ya. Diam dulu Bang Andi ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 saksi di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus.
dan ketiganya adalah satu. Jelas ya? Itu Tritunggal, itu susah jelas. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu paham Tritunggal. Kemudian ada lagi di kitab, sebentar ya. Aduh, saya lupa ini. Tapi itu aja dulu. 3 ya, sudah 3 nih aku bilang ya. 2, sudah ada 2 ini. Ada satu lagi, tapi saya lupa ayat berapa itu. Jadi di Matius 28 ayat 19, baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 saksi di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Dijelaskan lagi, ketiganya adalah satu. Coba. Imannya kepada siapa? Gimana? Iman Anda kepada siapa? Tritunggal kah apa? Ada nggak ditulis di Alkitab iman saya kepada Tritunggal? Tidak tertulis Tritunggal, tapi ini jelas ada di sini dikatakan itu tersirat. Ya, ada 3 saksi di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tritunggal adalah itu istilah, ya 3 tapi 1. Udah cukup. Sekarang giliran Chris lagi. Chris, lu jawab pakai Markus 12:29 sama Ulangan 64, Chris. Lu jawab pakai itu, Chris. Gua males gua kasih tunjuk aja dari LAI sendiri yang jawab. Oh ya. Ini Bang, biar dia sendiri. Katanya berilmu ini orang ini. Banyak Ya nggak apa-apa dia. dong, gue bantu dia. Bang Handi ini disiar langsung di YouTube Bang Handi juga kan? Anda nggak Ya. Ini data dari Alkitab dari apa yang buat Alkitab ini dia punya nih LAI kamu di mana? Paham kamu? Coba. Nah, 1 Yohanes 5 dikatakan naskah-naskah dari sesudah perjanjian baru dimuat nih 1 Yohanes 5, makanya pakai tanda kurung. Oke? Alkitab Anda itu saya nggak tahu. Ini Alkitab Anda. Ini keluaran LAI lo ya, jangan nipu-nipu. Ini LAI. Ya. Jadi kamu Alkitabnya apa dong? Kalau kamu bilang Alkitab Saya nggak pakai itu. Oh, saya kasih tunjuk Alkitab saya. Saya nggak pakai kata Allah, saya nggak pakai apa. Ini makanya belajar lebih jauh sedikit. Indonesia Literal Translation ILT. Ini adalah keluaran dari Yalensa. Mau yang lain lagi? Ada. Nah, Alkitab saya apa? Bentar. Ini IMB, yaitu di mana Yayasan Yakin Anugerah Kebenaran Indonesia. Nah ini belum pernah kan dengar, makanya belajar jauh Pak. Nah kedua, saya bahas tentang baptisan. Iri kan Bapak kan sekarang tanya-tanya punya saya. Nih ya, baptisan. Udah, kamu belum jawab konsep ketuhananmu apa gitu. Sabar loh. Sudah konsep keimanan saya percaya kepada Yesus Kristus. Sabar. Yesus Kristus terus. Hanya ada satu Tuhan. Saya mah Israel. Nanti sebentar habis itu saya sudah jawab percaya itu. Kamu Nggak Yohanes, usah kan? menebak-nebak saya. Nah ini baptisan nih. Iya Kamu Tenang dulu, Yohanes apa Pak. Unitarian? Itu aja kok susah amat sih. Apa itu Wanes Pak? Apa itu Wanes Pak? Ya, Apa Wanes? Masuk Bang Handi. King itu udah mulai itu. Ya seneng. Masih kondusif. Kenapa jadi menyerang pribadi orang? Silakan. dia mutar-mutar. King, biarin dulu dia. King, nanti dia berargumentasi, nanti kau dapat kok poinnya. Dengerin dulu aja. Ya, Bahwa silakan. dikatakan di dalam nama ia membawa kita kepada Matius 28 ayat 19, yaitu berbicara tentang baptisan, yaitu nama di sini, yaitu tunggal. Ya kan, dalam baptisan dikatakan bahwa merupakan kepada nama Yod He Wawe. Nggak ada yang lain. Nah, maka nih ya, ini data semua. Jadi Alkitab itu bukan sembarangan lu baca-baca aja seperti itu. Ya kan, maka dikatakan harus ada hikmat. Ini dari Tritunggal. Ya, baptisan tadi. Sorry. Bang Naga jangan kabur, Bang Naga ya. Bang Naga jangan kabur ya. Nah, di sini ya. Maka dikatakan onomata ini bukan yang kata nama ditulis dalam bahasa asli dengan kata onoma yang berbentuk tunggal, bukan onomata. Sayangnya dikatakan di Matius 28 ayat 19 bukan onomata tapi onoma yang pernah merujuk kepada yang mengacu kepada Yesus Kristus. Ini buku apa sih? Jawaban terhadap konsep teologis, Pak. Ini apa? Nih, sejarah doktrin Tritunggal.
Kalau Bapak belum sampai di sana, Pak jangan maju. Ya, sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab dengan ayat Alkitab. Siapa tidak ada di dalam pemahaman dari Tertullianus sendiri dan Athanasius tidak pernah menyatakan bahwa ada 3 oknum. Ya, sekarang jawab. Tidak ada yang maha kuasa, 3 yang maha kuasa, tetapi hanya ada 1 oknum yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Jawab pakai Alkitab. Jawab pakai Alkitab. Oke, gini. Dari bahasamu ini saya tahu kamu ini oneness loh. Betul kan? Ini orang nyerang pribadi terus dari tadi. Ya, bukan nyerang pribadi, ngakui saja. Kenapa? Kau jawab aja pakai data juga apa yang disuguhkan Dia itu yang mengakui saya dikasih. Kristen. Kalau Kau kamu dari tadi ditanya ke pribadi orang terus kau. Jawab aja, nanti kita bicara konsen. Diam dulu, dia mutar-mutar, dia nggak mau kasih jati dirinya. Kamu oneness ini, ya. Jadi jelas, kamu berbeda dengan Tritunggal. Makanya ngomong aja kalau kamu oneness. Kenapa Apa kamu? itu oneness, Pak? Coba jelasin sama saya. Saya nanti jelasin Anda. Aku tahu kamu oneness. Ini Apa itu bahasamu oneness, Pak? sudah mulai kelihatan. Karena semakin Apa itu kesini, oneness, Pak? ini kamu oneness. King, Betul kan? Bro Chris ini kan Kristen juga, dia bukan tersangka. Jadi bertanya Iya, itu tidak. dengarkan aja Makanya cara dia tidak mau Kalau saya mengakui bilang saya keimanannya. kan Bapak nggak tahu nanti aliran dengarkan saya. aja. Sebentar izin. Dengarkan saja King cara menjawabnya. Nanti Anda yang simpulkan lah. Jangan maksa orang lah gitu loh, ya, oke? Bukan maksa, ngomong aja. Kenapa sih dia juga nggak mau ngomong? Kalau Oke, dia saya oneness, bicara. Oke, Pak. Saya Bapak tanya saya apa? Saya ehad, Pak. Aliran saya ehad. Oke, sudah. Ehat. Maksudnya Iya, gimana udah, Pak. Ehat? Nah, kan Bapak nanya lagi. Bapak jelasin dulu baru bertanya nanti lagi. Udah, saya sudah Oneness katakan. berarti Yesus itu adalah Dia Allah juga mengalihkan kan? pembicaraan, dia menghindar Tapi dari ya. pembahasan. Enggak, dia oneness ini. Satu, iya benar. Kamu Ini oneness. King apa Tapi kamu ini? percaya Diskusi Yesus juga apa kau, sebagai King? Tuhan. King, kamu diskusi apa, King? Kalau diskusi itu diskusi kalau Diam kau dulu lah. pintar, Ini ada tunjukin Bang Andi di sini, yang data. di sini. Kenapa ada nambah-nambah lagi? Maaf, saudara ini Kristen ya? Kristen yang saya naik. Kalau yang baru naik Kristen ya? Iya, Kristen. Ya. Oke, diam sebentar dulu. Ini yang di sini jurinya di atas Bang Handi. Nanti kalau Bang Handi sudah dikasih jawaban dilempar sama saudara, nanti saudara jawab. Kita nih teredukasi, jangan masuk semua. Kita tidak tahu siapa yang mau menjawabnya ya. Di sini kalau atas perjuangan Bang Handi baru bisa ngomong. Lanjut. Oke ya. Jadi gini, Bang. Kita ini supaya kita nggak mutar-mutar. Kamu jelaskan saja. Berarti kamu oneness, ehad, satu kan? Satu Tuhan ya. Betul ya? Kalau kamu bilang ehad juga, ya Tritunggal juga satu Tuhan kok. Hanya 3 pribadi. Nah, berarti Yesus itu adalah pencipta Allah juga. Begitu kan? Oneness kan? Kamu kan? Ngaku aja lah. Nggak usah kita muter-muter. Cari kemana-mana. Ya. Yang keselio lagi sebut Allah. Keselio lagi. Iya, enggak. Ini aku mau jelasin aja ini si Chris ini. Dia muter-muter Bang Andi. Ya, nggak mau secara tegas tentang konsep ketuhanannya dia. Jadi kita bingung juga. Tapi akhirnya saya tahu dia ini oneness nih. Gitu Bang. Jadi Lagi kalau mau bicara ketuhanan nih sama saya. ya jelas kamu itu oneness. Kamu muter-muter dari tadi. Oke. Nah, Sebelum maju ya, saya tampilin data ini ya. Saya tampilin data ini. kamu datanya dari Alkitab ya. Kamu jangan pakai referensi-referensi di luar Alkitab. Oh iya, saya nggak keluar dari Kamu selalu Alkitab. pakai tertualian apa semua. Apa yang tertulis di Alkitab itulah sumber kebenaran tertinggi. Nah, oke, saya tunjukkan sama Anda jelaskan sama saya di sini. Ya. Kita hanya memiliki siapa? Satu Tuhan, nggak ada nama dikatakan pribadi-pribadi. Kita hanya juga punya satu, yaitu Bapa. Ya kan? Nggak ada bapak-bapak yang lain. Nggak ada bapak. Siapa Tuhan dan Bapa di sini? Hah? Kau jawab itu satu yang bagaimana ini di sini? Ini Alkitab, nggak mungkin berubah nih Alkitab. Coba kau jawab pakai data Alkitab. Saya mau pengen lihat kau tanpa doktrin kau bisa apa? Jawab pakai Alkitab. Oke, ini saya jawab nih ya. Tritunggal ya. Di Yohanes 3 ayat 16 juga mengatakan Allah mengasihi dunia dan mengerahkan anaknya yang tunggal. Nah, itu termasuk konsep Tritunggal. Tadi saya juga katakan ya jelas sekali ini yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 7.
ada 3 kesaksian di surga, ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan dijelaskan lagi ketiganya adalah satu. Saya tanya apa? Anda jawab apa? Saya tanya Tuhan satu itu yang mana? Satu itu yang mana? Bapak itu mana? Bapa itu adalah pencipta, sumber, ya, Nggak ada segala nama? sumber. Nggak ada Dia nama? adalah pencipta. Satu, Nggak ada ya. nama? Bapak itu Nggak ada nama, ya? mempunyai firman. Diam dulu lah. Bapak mempunyai firman, perkataan, ya. Bapak mempunyai roh, ya, yaitu Roh Kudus. Analoginya seperti kita ini, ya. Saya ini berbicara. Saya berbicara ini, suara saya yang Anda dengar ini adalah perkataan saya. Saya mempunyai roh. Kalau saya tidak mempunyai roh, saya tidak akan bisa berbicara. Ya, saya seperti mayat hidup. Ya, bukan mayat hidup, mayat mati, nggak ada roh. Saya mempunyai fisik, tubuh saya. Ya itulah sebagai analogi, saya adalah manusia. Begitu juga dengan Bapak. Bapak adalah pencipta, mempunyai firman dan roh. Ya itu, Bang. Itu jelas sekali. Tapi tuh. Bapak nggak punya fisik, beda sama Anda, King. Gimana? Bapak tidak punya fisik, Anda punya fisik. Bapak, ya kalau secara itu, tapi itu kan analogi saja. Kalau saya manusia, saya punya fisik, tubuh saya, ya kan? Saya punya Saya perkataan. langsung masuk ke poinnya ya. Oh, Saya langsung masuk Bapak ke poinnya ya. Ya, silakan gantian. Dari tadi kan saya Silakan, nunjukin Chris. Alkitab, ya kan. cara kamu tadi- gimana coba? Ya bentar Tunjukkan kamu dulu. punya. Ya saya tunjukkan nih siapa Tuhan saya nih yang dikatakan pencipta, Bapa, siapa semua yang disalib, saya tunjukkan sama. Tenang. Ya kan, dikatakan 1 Korintus 8 ayat 6 nih. Kita cari tahu dulu. Tetapi bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa. Daripadanya lah segala sesuatu dan kita ada lagi Dia, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ini jawaban saya ya. Melaluinya lah segala sesuatu dan kita melalui Dia. Nih poinnya. Nah, kita punya satu Bapa, satu Elohim, yaitu Bapa. Siapa Bapa ini? Yang dikatakan sebagai Elohim ini siapa? Kita cari tahu lagi. Di Alkitab menjawab 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini kita bukan bukan bicara buang ya. Salah buka tuh. Bisa bantu bukain nggak? Siapa namanya Bang Anu? Soalnya mata aku ini kalau dekat begini nih, bacaan. Bang Daniel. Bang, ada juga Daniel ini, Kristen ini, coba. Dia 1 Kristen. Yohanes 5 dulu Bang. Coba Daniel, nggak apa-apa sambil nyari. Silakan nih, kalau mau komentar. Tritunggal itu pagan. Janganlah. Bantukan Kristen. Yaudah kamu diam aja lah ya, tonton aja lah ya. Gitu dong supaya jelas, jangan kayak si Chris ini mutar-mutar, nggak mau Nah, ngaku nih dia. ya. Nil, bantu Nil, bantu nanti Nil. Enggak, jadi dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 20. Siapakah Elohim yang disebut Bapa itu? Nah, dan seluruh dunia dan kita mengetahui bahwa Putra Elohim sedang datang dan Dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi supaya kita dapat mengenal yang benar dan berada di dalam Putra yang benar, di dalam Putranya Yesus Kristus. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Ini jawabannya. Nah, maka dikatakan di Yakobus 2 yang tadi saya katakan, ya, kita hanya beriman kepada siapa? Yesus Kristus. Ya, itu sangat jelas. Nah, kita cari tahu nih, apakah sekarang menurut di dalam Alkitab, menurut King Richard kan bilangnya tadi kan kita katakan ehad nih satu, ya kan, secara satu. Nah, apakah Yohanes berapa tadi? Coba. CP, satunya? dia mengakui nggak Bapak itu Yahweh? Belum tahu nanti makanya saya bilang dia nggak tahu dia.
Jadi dia bilang nggak tahu. tadi itu enggak di OTVV dia bilang itu apa namanya generic name. Akui Bilang gini. bahwa itu Elohim itu adalah Yahweh. Enggak, dia bilang generic name. UTVV itu generic name. Oh. Ya, Daniel, kamu kan bilang Tritunggal itu pagan, berarti kamu itu kayaknya sama ini. Aku curiga kamu ini oneness nih, 2 orang nih. Apa itu Wanes? Wanes itu apa emang? Apa ini Wanes Wanes? Kamu belajar lah. Kamu itu Apa itu nggak tahu oneness? lah yang Nanti mana Pak, yang nggak usah tidak. bahas itu dulu. Nah sekarang kalau Bapak beda-bedakan Bentar, seperti bentar. itu, bentar. Kan Bapak tadi kasih kan, saya belum selesai loh ya. Saya tadi kan, Bapak kan tanya sama saya kasih ayatnya. Nah, saya masuk nih Pak di dalam pemahaman konsep itu. Pada saat Yesus, nah kan ada nih, yang paling berkuasa atau yang maha kuasa itu di surga siapa Pak? Bapak kah? Roh Kudus kah? Atau Yesus kah? Silakan jawab pakai ayat Alkitab. Oke. Dikatakan di situ Yesus berkuasa di dunia dan di surga. Ada Alkitabnya, Ya mana? ayatnya. Mana? Yesus diberi kuasa di dunia dan di akhirat, di surga. Diberi kuasa. Ada ayatnya, tunggu ya, aku cari lagi. Tapi kamu pernah dengar nggak kata ayat itu? Nggak pernah dengar? Saya bisa tunjukin Pak. Udah Bapak jawab aja. Saya kan waktu Bapak, saya nggak mau motong. Ya kan? Hmm. Yesus, dia berkuasa di dunia dan di surga. Ya berarti Bapak nggak berkuasa dong. Yesus dia diberi kuasa, itu firman-Nya. Apa? Bapak yang maha kuasa siapa? Yang berkuasa itu siapa? Yesus itu kan firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Enggak, saya lagi nggak tanya firman Pak. Yang maha kuasa ini siapa Pak? Yang maha kuasa ya Bapa. Nah tadi kan kok mencela-mencela sih Pak. Nah, tadi Bapak, sekarang Yesus. Yang mana yang benar? Yang mana? Kamu itu kan gini, itu kamu nggak paham tentang konsep Kalau di Tritunggal, dalam masalahnya. Bapak bukan nguji saya. Sekarang saya uji balik nih. Tapi kalau saya ditanya Pak, saya di kekristenan ditanya sebagai orang Kristen, saya tanya, Wahyu 1 ayat 8 menuliskan Yesus berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Penguasa. Iya. Apa? Benar, Iya. penguasa kan sudah aku ngomong. Sekarang Bapak yang maha kuasa menurut Bapak dari Tritunggal itu siapa Pak? Jadi yang menurut yang kamu tadi Tritunggal siapa itu yang yang mengatakan Yesus? bukan. Tadi kan itu pemahaman saya Pak. Sekarang Bapak jawab yang maha kuasa siapa? Tadi Bapak katanya sumber pencipta. Apakah di 1 Korintus 8 Tuhan Yesus nggak mencipta di situ? Di Yohanes 1 ayat 4 dikatakan Tuhan nggak mencipta di situ Yesus. Yang mana Pak? Jawab itu. Begini, Chris. Siapa yang maha kuasa Pak? Kan gini, dengar dulu. Konsep Tritunggal itu kan satu, Bapa pencipta, Yesus itu firman-Nya, dan Roh Kudus itu ada rohnya dia. Itu satu. Ya, nah, ada ayat memang dikatakan, ya, aku adalah yang awal dan akhir. Ya, yang awal dan akhir. Yesus juga berkuasa dikatakan, ada ayatnya kok. Yesus berkuasa di dunia dan di surga. Ya, siapa itu Yesus? Firman-Nya Awal dan Bapa. akhir. Yesus ada awal dan akhir, itu kan tadi kamu Saya ketawa dari tadi King. Ya kan? Jadi Yesus JP, itu kau adalah diskusi sama firman-Nya orang Bapa. apa ini? Kalau Yesus dan Bapak beda tuh. King, saya ini. Jangan dulu, ini Daniel saya mau pengen tahu kamu paham Enggak, saya nanya bertiga dulu sebentar. 1 detik. Pahamnya apa Daniel? Kalau kalian bertiga ini, Bandi. Yesus dan Bapak itu Abu-abu sama atau beda? ini. Bandi, sebentar Bandi. Coba dulu Daniel nih, dia pahamnya apa? Supaya jangan abu-abu kayak. Oh, dia mau uji Daniel. Aduh, habis kau. Ya, aku mau tahu dia pahamnya apa nih. Ngomong aja kau. Nah, gini. Kamu apa? Tadi Kamu bilang kan kamu dari tadi kamu katakan hanya mulut Tritunggal pagan. besar. Ya, Gini. apa? Saya kasih tahu di kau ya. Baca nih. Sebab engkaulah Bapa kami. Walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Bapa itu adalah penebus. Ya, yang dikatakan, kamu baca nih. Supaya kau ini jangan malu-maluin, bukan Kristen kau malu-maluin di sini nih. Nih. Kau lihat nih. Makanya kalau diskusi itu tahu ada ayat Alkitab kagak. Jangan tanya-tanya di orang, diskusi tanya-tanya di orang.
Kamu adalah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku, dan memahami bahwa akulah Dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada. Lihat ayat 11 nih. Baca. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Siapa Yahweh ini? Yang saya buka tadi. Di dalam Yesaya 63. Ya. Saya mau kasih tahu kepada kamu, roh itu siapa? Kau ini dari tadi saya bikin malu kau ini. Kamu apa dulu? Dengar kau. Kamu apa? Dengar kau, saya kasih ayat di kau. Kalian atau Wanes juga kayak Chris? Saya nggak tahu siapa kau bilang wanes-wanes. Tetapi firman Tuhan yang berkata bukan congor doang, diam kau. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal, amin. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri ini. Manusia ini tidak bisa melihat kan dan meraba. Makanya dia harus datang. Terang yang sesungguhnya harus datang. Nih, terang yang sesungguhnya nih. Saya kasih tahu kau. Yohanes 1 Udah kamu mutar-mutar. Aku ayat cuma tanya 9. Terangnya apa? Itu aja Saya kasih kok. tahu di kau. Nih ayatnya. Terang yang sesungguhnya tadi tuh. Kesimpulannya apa? Dengar dulu. Makanya kalau diskusi ada ayat, ada data. Nih, Ya udah, makanya terang ini yang kan sesungguhnya. kamu sebut. Dengar, baru saya kasih tahu. Kesimpulannya Nanti saya kasih tahu kesimpulannya. Iya sama. Dengar kau. Aku juga sama Aduh tertulis di Tuhan situ. Yesus tolong. Kesimpulannya apa? Itu aja kamu jangan mutar-mutar. Dengar. Nanti saya kasih tahu di kau. Jangan kau kayak kepanasan kayak dibakar di pantat nih. Tidak, kamu kayak Chris juga mutar-mutar. Akhirnya ketahuan dia Wanes. Saya mau jelaskan, terang itu yaitu sang sumber itu. Ini jawabannya nih. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang yang tadi yang tak terhampiri, manusia tidak bisa melihat dan meraba, dia sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10 nih. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Siapa yang datang ini? Tahu nggak siapa yang datang? Ada ayatnya. Mau lagi? Kalau Udah, diskusi itu itu pakai data. Jadi kesimpulannya apa? Yesus Kristus itu adalah Bapa itu sendiri. Saya mau tunjukin ayatnya sama kamu. Mau saya tunjukin. Jangan ketawa. Saya Tidaklah, tunjukin di berarti kau. kamu Wanes. Sini saya tunjukin di kau. Kamu dua Makanya orang kalau ini. diskusi itu pakai data. Nih, baca nih. Udah Bang Andi, nggak usah. baca ini. Sudah kamu Wanes. Baca nih. Baca Kamu nih. itu parah nih. Jangan cuma omong doang tanpa Makanya kalau data. Wanes ngomong aja. Dengar. Sudahlah. Kamu Kalau itu diskusi mutar-mutar. itu diskusi Kamu pakai itu sama data dengan bukan Chris. pakai mulut besar. Nih. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Wanes rupanya nggak mau ngaku dia. Ini orang tanya nih, orang bertanya di mana Bapa nih. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus. "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal, King. Tidak akan kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Ini ayat 19 nih jawabannya, King. Ayat 23 dan 24 nih jawabannya nih. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini." Ayat 24 nih. Tegas King nih ayat 24 nih. Jangan sampai kau mati percuma, King. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau King tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Udah paham kau? Nah, tapi Paham kau tidak? gue masih bingung gini. King itu bedain tuh cara bedainnya bagaimana? Apakah pada saat Roh Kudus yang dikatakan Bapa itu roh, ya kan? Nah, ada Roh Kudus, bagaimana Anda cara bedakan roh itu? Udah, Iya. jawab ya. Udah. Jawab Oke, kalau itu. pakai data. Coba kau jawab Iya, pakai sudah, data. iya. Jangan cuma mulut congor Oke Daniel, doang. gini lah. Hanya Yang aku modal nggak nekat. suka- Udah aku tanggapi. Dia diam, giliran aku. Jadi ginilah saudaraku. Kalau ini ngaku aja lah, nggak usah kita mutar-mutar buka-buka ayat apa. Tuh kan, jangan di mute dong, host. Aku kasih tahu ini mereka dua orang ini Wanes, hanya nggak mau ngaku. Itu aja, jujurlah.
Kalau kamu pahamnya Wanes ya sudah, supaya aku tahu posisi kamu di mana, supaya kita nggak harus mutar-mutar lagi kemana-mana. Ya, jadi kalian dua orang ini, Chris sama si Daniel ini Wanes memang. Ya, oke ya. Apa ini? Baru dia diskusi apa ini dari tadi nih? Jangan gitulah. Gimana sih? Jawab aja King. Nanti kalau masalah doktrin kamu bicara Jangan, dulu berdasarkan kita juga harus adil, King. Jangan di mute dong, biarin dia bicara kan. Iya, silakan. Aku di mute. Paparkan. Nah, Iya, Tritunggal jadi itu apa oke sih? ya. Gitu. Jadi gini, saudaraku sudah jelas ini mereka Wanes ya. Jadi mereka hanya nggak mau ngaku tadi, mutar-mutar terus. Kalau dari tadi kamu bilang Wanes ya sudah selesai kita. Capek aku kumur-kumur di sini. Ya, udah jelas ini Wanes. Saya apanya belum selesai. Tiba-tiba selesai dong. Gila. Makanya jangan Iya, karena kamu jangan Wanes. sakit jiwa Iya, kalau kamu kalau tidak- belajar Alkitab tidak jangan sakit dibuat dari jiwa. kekristenan. Nah, seandainya kamu ngecap kita Wanes, kamu takut mau kabur gitu udah. Tidak, aku Iya. udah tahu makanya dari tadi ngaku dong. Jeraja, bilang Udah, ampun, jangan ampun. mutar-mutar. Minta ampun Ya, aja, ampun. Karena Tritunggal sudah jelas, ada 3 yang bersaksi di surga. Iya. Bapak, ya. Minta ampun dulu, minta ampun. Dan ketiganya Adalah satu kan? Betul nggak? Ketiganya adalah satu nggak? Ketiganya adalah satu nggak? Ya, Ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Itu Ya satunya dijelaskan satunya tadi. siapa? Satunya siapa? Yohanes 5:7. Ketiganya Enggak, adalah satu. Itu satunya itu siapa? Satunya siapa? Pencipta Bapa Tuhan. Ya. Loh, Bapak kan itu ikut andil, Bapak ikut andil, Roh Kudus Dan ikut Yesus andil. mengatakan, Firman- Yesus mengatakan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terus Oke, itu kita benar, ambil itu Yesus. aja. CP Itu sebentar. semua Tritunggal. Sebentar, CP, Dan itu dia aja. itu orangnya Oke. Wanes. Kita diskusi Nah, itu mau. itulah. Ya, King Sudah Richard. itu. Ayat Dalam itu nama sudah Bapa, jelas Putra dan dikatakan. Roh Kudus. Oke, kita Ada diskusi 3 itu yang mau nggak? bersaksi di surga, Bapa, Oke. Putra dan Roh Kudus. Dan Oke, kita dijelaskan diskusi itu. adalah satu, itu sudah jelas. Kita diskusi itu mau nggak? Kita diskusi itu mau nggak? Aku malas kalau sama Kita kalian ini. kabur dia, sebut kabur dia, CP. Maaf Kabur ya, dia. kamu sama itu seperti kalau di saudara. Sendalmu disimpan orang tuh. Sendalmu disimpan orang. Cari dulu Oke, Bang sendalmu. Andi, sudah jelas mereka 2 orang ini. Sendalmu. Kabur kau. Hah? Kok kabur? Kalian itu ngaku aja kalau Wanes atau